Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembelajaran yang kali ini akan saya bahas. Untuk pertemuan yang kesekian kalinya ya, sampai lupa udah berapa kali. Kita akan membahas mengenai paragraf, tapi kalau video sebelumnya itu adalah paragraf deduksi. Yang ini adalah paragraf induksi. Ya, paragraf induksi. Masih dalam paragraf. Jadi paragraf itu ada deduksi, ada induksi, ada campuran gitu. Ini selalu ada dalam pembahasan, baik itu soal yang tingkat tinggi atau sukar. Yang membedakan adalah banyaknya jumlah dari paragraf tersebut, itu saja yang membedakan ya. Jadi ada deduksi, ada induksi, depan gitu kan ya kemarin ya. In itu adalah akhir gitu. Paragraf induksi atau induktif adalah paragraf yang letak kalimat gagasan utamanya terletak di akhir. Ini kalau mengacu pada gagasan utama. Sesuai dengan pola induksi, pola yang memaparkan hal-hal khusus terlebih dahulu yang kemudian akan disimpulkan dengan hal yang lebih umum. Ini yang banyak di antara kita itu yang kurang memahami untuk penjelasan dari khusus umum. Kalau dilihat dari letak gagasan utama itu ada di akhir. Sedangkan dari penjelasannya umum khususnya ini yang kadang agak susah. Yang penting gini, kalau dia kalimat utama sudah ketemu, yaitu kalimat utama itu umum, bersifatnya umum, karena masih akan dipecah-pecah. Sedangkan penjelasannya itu adalah kalimat khusus. Makanya pola pengembangan dari induksi itu adalah khusus menuju umum. Karena letak kalimat utama ada di akhir. Jelas, penjelas dulu baru kalimat utama. Seperti itu. Jenis paragraf induktif diawali dengan kalimat-kalimat berupa fakta, contoh, rincian, bukti yang kemudian disimpulkan pada kalimat akhir paragraf. Yang dimaksud dari penjelasan itu tadi bisa diutarakannya itu tadi ya. Bisa fakta, bisa contoh, bisa rincian, bisa bukti, baru nanti disimpulkan di akhir. Adapun ciri dari paragraf induktif yang bisa kita simpulkan adalah sebagai berikut. Diawali dengan penjelasan khusus. Kalimat penjelas yang sebelumnya kalimat utama berupa fakta, contoh, rincian, khusus, bukti-bukti yang mendukung pernyataan di akhir kalimat. Kalimat penjelas tadi ya, kan ada umum, ada penjelas. Kalau dia berarti kalimat utama di akhir, diawali dengan penjelas dulu. Penjelasnya itu berupa fakta, contoh, rincian, khusus, bukti, itu bisa. Kalimat utama terletak di akhir, simpulan. Polanya khusus menjadi umum. Kita menarik simpulan dari ciri itu bisa dari pengertian, dari letak gagasan utama, dari pola pengembangan. Itu kita sudah menyimpulkan dari ciri itu. Ada beberapa jenis dari paragraf induksi. Ini yang generalisasi, analogi, sebab akibat, dan perbandingan. Itu macam induksi bisa berupa general, bisa analogi, bisa sebab akibat, bisa perbandingan. Contoh dari paragraf induksi. Contohnya nih ya, tidak saling berdekatan saat ini adalah suatu keharusan sekaligus menjaga imun tubuh agar tetap sehat. Penggunaan masker juga menjadi kewajiban utama kita agar bisa terhindar dan mencegah semakin luasnya pandemi ini. Terlebih lagi saat ini pemerintah telah menerapkan PSBB sebagai usaha melimitasi penyebaran virus. Untuk itu marilah kita ikuti anjuran dari pemerintah agar bisa terhindar dari virus COVID-19 ini. Yang dicetak tebal. Untuk itu marilah kita ikuti anjuran pemerintah agar bisa terhindar dari virus COVID-19 ini. Itu adalah dari kalimat utamanya. Apa saja?
Itu tadi tidak saling berdekatan, kemudian menggunakan masker. Itu adalah bagian dari anjuran dari pemerintah. Posisi dari kalimat atau gagasan utama bisa menjadi pembeda yang paling mudah untuk kamu perhatikan dalam membedakan paragraf deduksi dan induksi. Ada beberapa ciri juga yang bisa kamu gunakan seperti pola kalimat. Nah, itu dia penjelasan mengenai paragraf deduksi induksi beserta contoh singkatnya. Apakah kamu memiliki sebuah pertanyaan? Jika ada, kamu bisa menuliskannya di kolom komentar, dan juga jangan lupa memberikan pengetahuan kepada orang banyak. Ya, itu adalah masukannya. Jadi sangat mudah sekali karena cirinya itu penjelas dulu baru akhir. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan ikuti terus video pembelajaran untuk paragraf. Kali ini adalah paragraf induksi, cara mencari paragraf induksi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.